kembali lagi merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum melakukan semua aktivitas kita, itu perlu kita diperlengkapi oleh firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang memberi kita pengharapan, kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Saat ini kita belajar tentang firman Tuhan, di mana kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya telah dimerdekakan oleh Tuhan. Nah, judul yang kakak sampaikan pada pagi hari ini adalah hidup merdeka dalam Kristus Yesus. Ya, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal 5 ayat 13. Dikatakan di sini firman Tuhan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, jadi firman Tuhan pada saat ini Tuhan memberitahukan kita telah dimerdekakan, di mana setiap kehidupan kita, di mana sebelum kita percaya kepada Yesus, kita diperbudak yang namanya adalah dosa. Tapi ketika kita percaya di dalam iman, di dalam Yesus, disitulah kita dimerdekakan, disitulah kita dibebaskan dari hukuman dosa, sehingga kita dimerdekakan dalam Kristus Yesus. Tetapi kita harus ingat bahwa di mana ya, ketika kita diperbudak oleh dosa, di mana kita dijajah oleh dosa, tentu di dalam hal itu tidak ada yang namanya kehidupan, tidak ada namanya tujuan hidup, tidak ada pengharapan. Tetapi kita melihat di sini bahwa Yesus datang untuk membebaskan kita, untuk memerdekakan kita dari hukuman dosa. Yesus datang memberi kita kehidupan. Yesus datang memberi kita pengharapan. Yesus datang memberi kita hidup yang kekal. Ini yang sangat luar biasa, di mana kita dibebaskan dari perbudakan dosa, dari maut, dari kuasa kegelapan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bersyukur sekali kita bisa dibebaskan dari penjajahan atau hukuman dosa. Jadi untuk itu firman Tuhan memberitahukan kepada kita pada saat ini, di mana kita sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan, bagaimana kita seorang anak muda, remaja yang percaya di dalam Kristus Yesus, kita harus mempergunakan kemerdekaan itu dalam hal-hal yang baik. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita saat ini bahwa kita mempergunakan kemerdekaan itu dalam hal yang benar. Nah, kita hidup di dalam kemerdekaan, berarti kita harus melakukan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Dalam hal ini kita belajar bagaimana kita menggunakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk bebas dari segala rintangan dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kitalah mempergunakan kehidupan kita ini untuk melakukan yang baik, bukan untuk lagi melakukan dosa dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mengajar kita pada pagi hari ini, kita telah dimerdekakan oleh Tuhan, tetapi kita tidak menggunakan kesempatan kemerdekaan, kebebasan kita itu dalam melakukan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Pergunakan waktu kita untuk belajar, pergunakan waktu kita untuk memuji Tuhan, pergunakan waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan di dalam setiap kehidupan ini, setiap waktu, setiap saat. Karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jangan kita membiarkan kebebasan kita ya dalam sehari-hari. Kita harus tahu bahwa Tuhan mau kita mempergunakan waktu itu dengan baik. Untuk itu adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan memberitahukan kepada kita pada hari ini, di mana Tuhan memberi kita satu hal yang luar biasa, yaitu kemerdekaan di dalam kehidupan kita. Orang yang sudah percaya di dalam Yesus, dia memiliki kebebasan, dia dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita yang sudah percaya kepada Kristus, kita telah dibebaskan dari maut, dari dosa.
Jadi dalam hal ini kita belajar dua hal, yaitu hidup dalam kasih. Ya, firman Tuhan mengajar kita harus hidup di dalam kasih. Dan yang kedua adalah kita hidup di dalam roh, di mana kita harus dipimpin oleh Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap langkah-langkah kita, sehingga kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Jadi sebagai ayat penutup dan saat ini kakak ambil dari Korintus pasal 3, 2 Korintus pasal 3 ayat 17, di sana mengatakan sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Maka untuk itu kita harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Itu yang bisa kakak sampaikan pada pagi hari ini. Karena Tuhan memberkati kita, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.